Oke cuy, selamat datang kembali di channel Martamar. Jadi kali ini gue bakal ngebahas settingan-settingan yang penting bagi kalian semua yang RAM-nya 2 ataupun 3 GB. Dan di sini gue nggak lama-lamain kayak kemarin mungkin sampai 16 menit sekian, tapi di sini gue bakal ngejelasin yang penting-penting aja cuy. Jadi langsung aja kita masuk ke camp pelatihan. Di sini gue coba make Hanzo, soalnya Hanzo banyak ada skin sih. Ada skin dan juga kayak fungsinya itu lebih banyak. Gue bisa lebih detail ngejelasin dari kontrol-kontrol tersebut. Oke cuy, langsung aja gue pakai retri, soalnya nanti ada HP crab dalamnya, jadi perlu retri ya kan cuy. Jadi buat kalian semua yang merasa nge-lag ataupun patah-patah, kalian bisa ikuti pengaturan berikut, ataupun kalian bisa simak-simak lah, setidaknya kalian udah mengerti pengaturan-pengaturan yang ada di game Mobile Legend. Nah oke cuy, langsung aja kita masuk ke bagian pengaturan penting yang pertama, itu ada di tinggi kamera. Ini gue coba rendahin, kalian lihat sendiri tinggi kamera. Kalau gue rendahin itu kayak mapnya lebih gede, lebih kelihatan gede sih benda-bendanya, tapi mapnya jadi kelihatan lebih sempit. Jadi kalau tinggi mapnya jadi kelihatan lebih luas cuy. Nah gini contohnya nih. Jadi untuk kamera sendiri, tinggi kamera gue saranin kalian aktifkan. Untuk selanjutnya ada HP crab. Kalau kalian aktifkan, kalian sendiri damage dari retribution gua tuh nggak kelihatan sama sekali kalau gua coba nonaktifkan. Tapi kalau kalian coba aktifkan, damage dari retribution kelihatan, HP dari crab kelihatan. Untuk lord mungkin HP-nya tetap bakal kelihatan ya cuy, karena lord mungkin nggak dianggap sebagai crab lagi. Tapi untuk yang turtle itu dianggap sebagai crab. Kalau turtle tuh kalau kalian nonaktifkan itu pasti nggak bakalan kelihatan HP-nya. Di sini gua coba tes ya cuy. Untuk pembuktiannya supaya kalian semua percaya. Nah untuk Pokemon sendiri, ini apa namanya Pokemon ya, nggak salah. Nah ini kalian lihat, ini gua masih nonaktifkan dan nggak kelihatan sama sekali darah dari Turtle tersebut. Dan di sini gua coba aktifkan cuy. HP crabnya kelihatan, damage dari retribution gua kelihatan berapa itu 1720. Jadi ya kalau lu tahu HP crab, jadi lu tahu kapan harus lu gunain retribution kalian. Kalian lihat sendiri ini darah dari turtle jadi kelihatan. Jadi gue saranin untuk HP crab sendiri itu kalian hidupin cuy, karena emang itu salah satu pengaturan yang sangat penting. Oke cuy, mungkin di pengaturan selanjutnya yang penting itu adalah text damage. Kenapa text damage penting? Karena ya lu kan main game Mobile Legends pasti memberikan damage. Jadi lu harus tahu text damage dari lawan dan text damage dari lu sendiri. Dan untuk memaksimalkannya, gue saranin kalian hidupkan gabungan text damage supaya teksnya nggak terlalu kebanyakan, jadi 2 doang, ataupun kalau ada 3 ya, ada true damage, physical damage, dan magic damage cuy. Untuk true damage itu warna putih, untuk physical warna merah, untuk magic warna ungu ya cuy ya. Kalian lihat sendiri ini jadi kegabung sekitaran berapa damage ya. Tapi kalau gua coba nonaktifkan gabungan text damage itu damage ada beberapa macam yang physicalnya sampai 3. Itu jadi kesusahan lo ngelihat damage lawan berapa cuy. Jadi kalau lo tahu damage lawan tinggi, jadi lo tahu item defense apa yang harus lo beli suatu saat cuy. Nah untuk selanjutnya ada refresh rate, mungkin kalau bahasa gaulnya itu HFR ya kalau nggak salah, high frame rate. Untuk refresh rate ini kalau HP kalian mumpun kalian buat high atau kalian buat tinggi, tapi kalau HP kalian nggak mumpun, HP kalian cuman mentok di rendah, itu ya udah rendah aja. Tapi kalau emang ada tinggi tapi HP kalian lebih mumpun ke rendah, ataupun pas kalian main tinggi rasanya kayak panas nge-lag, itu gue saranin kalian pakai yang rendah aja cuy. Karena emang kalau pakai yang tinggi itu pertama pemakaian baterai lu cepat habis, yang kedua mudah panas. Jadi lag yang disebabkan karena HFR itu karena panas HP kalian cuy. Jadi gue saranin buat kalian yang HP nya nggak mumpun yang HFR ataupun yang ada mode HFR nya cuy, tapi kecepatan panasnya lebih cepat dari HP-HP biasa, gua saranin kalian beli cooler cuy, ataupun pendingin yang ada di belakang HP. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke mode kontrol. Di mode kontrol sendiri itu ada banyak pengaturan-pengaturan penting supaya gameplay kalian lebih bagus dari gameplay sebelumnya cuy. Yang pertama ada metode penargetan. Untuk metode penargetan sendiri kalian ambil yang penargetan advance cuy ya. Karena kenapa penargetan advance? Kalau advance itu kalian bisa klik yang di atas itu bakal ke hit turret. Kalau kalian klik yang bawah bakal ke hit monster ataupun minion ataupun hero lawan cuy. Jadi gua saranin kalian ambil yang advance supaya kalian mudah ngelok turret ataupun tower. Lebih saya sebutkan tower. Ataupun hero ataupun minion lawan cuy.
Nah, buat selanjutnya ada prioritas penargetan. Untuk prioritas penargetan sendiri itu kalian tergantung hero-hero juga ya. Kalau kalian make assassin, make mage ataupun make fighter, gue saranin kalian ambil yang HP terendah. Tapi kalau kalian make MM, gue saranin kalian pakai yang target terdekat cuy. Karena MM kalau kalian ngincer HP terendah, otomatis HP terendah itu terdapat di belakang lawan kan, di belakang kayak di belakang tank, di belakang roamer, di belakang hero-hero lain pasti. Jadi kalau kalian lock hero tersebut pasti kalian bakal mati duluan. Jadi gue saranin kalian lock target terdekat terlebih dahulu kalau kalian main pakai MM cuy. Nah, selanjutnya ada mode penguncian hero. Di sini gue coba nonaktifkan dulu. Dan sekarang ini masih nonaktif ya cuy, kalian lihat sendiri. Itu nggak ada kelihatan sama sekali. Tapi sekarang gue coba aktifkan untuk mode penguncian hero. Nah, itu ada dua bulatan, ada bulatan Zilong dan ada bulatan Layla. Kalau gua klik di Layla, maka dia bakal ngehit ke Layla. Skillnya bakal ke Layla, basic attack-nya bakal ke Layla, bahkan ultinya bakal ke Layla cuy. Tapi kalau gua pakai klik di Zilong, begitu pula sebaliknya bakal ke Zilong semua yang diberikan cuy. Oke, buat selanjutnya itu ada penargetan cerdas skill. Nah, mungkin untuk penargetan cerdas skill sama basic attack itu sama cuy fungsinya. Cuman bedanya ya yang satu untuk skill, yang satu untuk basic attack. Untuk cerdas ini sendiri kalian kayak ada garis-garis bisa ngelok gitu. Jadi tergantung hero juga. Kalau emang Moskov kalian pakai atau MM, gue saranin itu yang skill kalian nonaktifkan. Tapi kalau kalian pakai hero assassin mungkin diaktifkan juga ada gunanya dan di nonaktifkan juga ada gunanya sih. Tergantung ya pemakaian kalian. Tapi di sini gue sering pakai ataupun sering nonaktifkan dari penargetan cerdas skill dan basic attack. Oke, buat selanjutnya ada aim panning. Ini pengaturan yang sangat penting cuy, aim panning. Aim panning sendiri itu kayak lu ngebuka titik buta lu yang ada di belakang ataupun di samping yang kelihatan. Ini gua nonaktifkan cuy ya. Nah, sekarang gua coba aktifkan. Nah, jadi kelihatan di belakang-belakangnya. Jadi lu lebih enak main, apalagi kalau pakai Selena. Mungkin untuk pakai yang Fanny kurang worth it karena pasti bakal kegeser-geser mapnya, jadi lu bakal kesusahan buat ngikutin arus kabelnya cuy. Oke, buat selanjutnya mungkin di mode kontrol ini nggak ada terlalu penting-penting amat yang bawah, tapi juga bakal gua kasih tahu mana-mana aja yang perlu kalian aktifkan dan perlu kalian nonaktifkan. Untuk bantuan penargetan dan bantuan serangan itu kalian nonaktifkan aja cuy. Tapi untuk MM bantuan serangan kalian aktifkan cuy ya, karena itu emang penting buat MM. Nah, buat selanjutnya ada posisi joystick biarin di situ. Upgrade secara otomatis, pemilihan otomatis kalian nonaktifkan. HP lock kalian aktifkan, HP shift kalian aktifkan. Untuk pengaturan skill well itu kalian tinggiin. Dan untuk batalkan cache itu kalian ambil yang kiri cuy ya, yang ada bulatannya, jangan ada yang garis-garis gitu. Karena kalau emang garis itu fungsinya kayak nggak worth it banget lah cuy. Untuk kamera sendiri itu kalian tinggiin ya, nggak usah terlalu tinggi-tinggi amat, tapi ya pertengahan gitu supaya kalian bisa ngejangkau keseluruhan map cuy. Nah, untuk mode kontrol mungkin pengaturan di bagian kontrol ya cuy. Untuk pengaturan tersebut mungkin cuman aim panning sih yang paling perlu dan bantuan serangan. Untuk yang lain nggak terlalu perlu amat cuy. Nah, selanjutnya di interface. Di interface sendiri itu yang transparansi UI-nya itu yang perlu kalian rendahin supaya kalian bisa ngelihat map di belakang saat kalian beli item ataupun lihat poin lawan ataupun lihat poin teman cuy. Oke, buat selanjutnya ada di bagian suara. Untuk bagian suara sendiri itu nggak ada perlu kalian ubah sama sekali. Itu emang udah fix, bener sih. Untuk jaringan ini yang paling perlu. Yang pertama ada speed mode. Untuk speed mode ini supaya mengurangi lag. Untuk yang di bawah kalau ada wifi baru bisa kalian hidupin. Nah, kalau nggak ada wifi gue saranin kalian nonaktifkan aja cuy. Nah, untuk bagian kontrol pengaturan mungkin udah cukup sampai sini aja cuy. Tapi kalau kalian masih merasa nge-lag ataupun ada frame drop gitu, gua saranin yang mode grafisnya itu kalian rendahin cuy, nggak usah kalian sedang, tinggi ataupun ultra, karena kalau emang kalian buat ultra, RAM kalian bakal banyak kemakan cuy sama grafisnya doang. Jadi kalau rendah itu RAM-nya nggak banyak kemakan, jadi RAM-nya lebih dimaksimalkan ke bagian performa gameplay kalian cuy. Jadi gua saranin buat grafis kalian ambil yang rendah, nggak usah sedang, nggak usah tinggi, dan nggak usah ultra cuy. Dan apabila kalian masih merasa nge-lag, masih merasa nge-frame drop, itu kalian coba ganti map yang Western Expanse kayak map gua pakai sekarang.
Untuk penggantian map sendiri gue bakal ngasih tahu di mana untuk ganti mapnya ya cuy ya. Langsung aja kita klik di bagian ganti map cuy. Nah untuk ganti map sendiri kalian bisa klik di mode rank, mode klasik ataupun mode brown, mungkin ada ya mode rank sama klasik. Itu ada di bagian pojok kanan atas yang ada tema-temanya. Kalian klik yang Western Expand cuy ya, yang paling kanan. Untuk yang dua itu HD, jadi RAM-nya lebih banyak kemakan. Kayak gua bilang tadi, kalau yang HD itu mending nggak usah daripada kalian nge-frame drop ataupun nge-lag cuy. Oke cuy, cukup sekian tutorial kali ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.